Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 Beril, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Pak Hafid akan kembali belajar begitu ya, dan materinya pada kesempatan kali ini yaitu pendidikan agama Islam. Minggu kemarin, sekilas saja ya begitu ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul, dan teman-teman sudah paham mungkin ya, sudah bisa membedakan antara perbedaan antara Nabi dan Rasul. Pada kesempatan kali ini teman-teman, Pak Hafid akan mencoba gitu ya, kita akan belajar dan Pak Hafid akan mencoba untuk sedikit bercerita begitu tentang salah satu Nabi dan Rasul begitu ya, yaitu Nabi yang Masya Allah luar biasa di momentum sebentar lagi. Momentum apa coba teman-teman ya? Ya betul, momentum Idul Adha begitu ya. Di momentum Idul Adha ini ada kisah yang luar biasa yang sering disampaikan begitu tiap tahunnya, yaitu sirah atau kisah tentang Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Teman-teman ya, ini Nabi Ibrahim ini luar biasa gitu teman-teman ya. Nabi yang luar biasa, yang semenjak masa kecilnya yang penuh dengan pencarian keimanan begitu teman-teman ya, mencari di mana Tuhannya begitu ya, sampai dia melihat matahari, memperhatikan matahari begitu, dia anggap itu sebagai Tuhan. Ternyata sore hari matahari itu terbenam gitu teman-teman. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dalam benak pikirannya, masa begitu ya Tuhan bisa terbenam begitu ya, bisa mati begitu ya, tidak mungkin. Akhirnya Nabi Ibrahim tersadarkan bahwa matahari itu bukan Tuhan gitu ya. Kemudian teman-teman, ada kisah yang luar biasa juga begitu dari seorang Nabi Ibrahim yang Masya Allah luar biasa, pahlawan heroik begitu ya. Ternyata Nabi Ibrahim mempunyai seorang ayah yang bernama Azar begitu ya. Ayahnya itu ternyata seorang pembuat patung ya, patung-patung berhala begitu ya, berhala-berhala yang disembah oleh umat pada waktu itu begitu, sampai diabadikan dalam sebuah surah, yaitu surah Al-An'am surah ke-6 ayat 74. Teman-teman bisa buka nanti. Ini percakapan antara Ibrahim dengan ayahnya Azar begitu ya. Pak Hafid akan bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Al-An'am ini teman-teman, Ibrahim bertanya begitu ya kepada umat pada waktu itu termasuk ayahnya, pantaskah begitu berhala-berhala itu dianggap sebagai Tuhan, padahal itu bentuk kesesatan yang nyata begitu teman-teman. Dan selanjutnya Nabi Ibrahim begitu ya, meskipun tadi beda dengan ayahnya begitu, tapi perlakuannya terhadap ayahnya masih lemah lembut begitu ya. Kalau istilah sekarang masih santuy begitu ya, tidak tidak menentang, tapi dengan penuh kelembutan begitu ya. Tetapi ayahnya ternyata dengan kaumnya masih menentang begitu ya, menentang Nabi Ibrahim dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu hari begitu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung berhala-berhala gitu ya. Ada kisah begitu yang luar biasa. Ketika itu tidak diketahui oleh ayahnya, itu Nabi Ibrahim tidak diketahui ayahnya menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian ayahnya melihat ke sebuah tempat pemahatan waktu itu ya, berhala itu. Ternyata berhala itu dalam keadaan hancur begitu ya.
langsung ayah Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Ibrahim begitu, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala itu, wahai Ibrahim gitu ya. Dan dengan cerdiknya begitu, dengan cerdasnya begitu, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, silakan saja begitu, tanyakan kepada berhala-berhala tersebut begitu ya. Kalau kau anggap Tuhan ya begitu ya, pasti mendapat petunjuk dari berhala-berhala itu begitu. Ternyata ayahnya terdiam begitu ya. Mana mungkin katanya seorang patung bisa memberikan petunjuk, bisa berbicara kepadaku wahai anakku Ibrahim. Dan Ibrahim dengan cerdiknya, dengan cerdasnya, ya itu patung begitu tidak hidup, kenapa gitu kan. Ayah dan kaumnya waktu itu, umatnya begitu, masih menganggap itu sebagai Tuhan. Masya Allah, luar biasa begitu ya cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Kemudian teman-teman, setelah itu tetap begitu ya pada pendiriannya begitu ayahnya dan kaumnya untuk tidak beriman kepada Allah. Bahkan raja, dikisahkan raja, coba siapa rajanya gitu, Raja Namrud ya. Pada waktu itu Raja Namrud bersama rakyatnya begitu memutuskan, karena Ibrahim beriman kepada Allah dan menentang berhala-berhala, memutuskan untuk membakar hidup-hidup begitu ya Nabi Ibrahim. Diabadikan dalam surat Ibrahim begitu teman-teman. Dalam surat Ibrahim, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Dan ternyata dapat mujizat yang luar biasa, tidak mempan dibakar api. Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar api. Seketika apinya jadi dingin begitu teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Itu kisah singkat ya, nanti Pak Hafid akan jelaskan lebih detailnya lagi. Kisah singkat yang luar biasa dari seorang Ibrahim. Dan teman-teman, singkat cerita begitu ya, Ibrahim ketika dewasa dan beliau diabadikan, Allah mengabadikan dalam surah As-Saffat begitu ya. Itu dikisahkan tentang Idul Adha begitu ya, tentang Idul Adha, tentang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, diabadikan dalam surah As-Saffat tadi. Itu luar biasa teman-teman ya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak di usia yang sudah cukup berumur begitu, 86 tahun. Nah, dalam surah As-Saffat itu dikisahkan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan begitu yang saleh tentunya. Ternyata Allah memberikan begitu ya, mengabulkan doa Ibrahim dengan memberikan Nabi Ismail alaihissalam dengan lahir seorang Ismail alaihissalam yang masya Allah luar biasa, yang sabar ya. Dan dikisahkan di As-Saffat tersebut ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ya, untuk menyembelih, singkat ceritanya, untuk menyembelih anaknya Ismail. Coba bayangkan teman-teman, anak yang dinanti begitu ya, yang diminta dengan penuh pengharapan di usia yang 86 tahun ya, ternyata diminta dalam mimpinya oleh Allah SWT untuk disembelih. Coba bayangkan ya, mungkin kalau kita sebagai ayah tidak tega ya, tidak tega yang anak yang dinanti-nantikan harus disembelih teman-teman begitu ya. Tapi dengan kekuasaan Allah, kesabaran Nabi Ismail dan taatnya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah, kesabaran Nabi Ismail alaihissalam dan taat kepada Allah dan ayahnya begitu ya, akhirnya Allah menggantikan ya Ismail yang ketika itu disembelih dengan seekor domba begitu teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Karena berkat ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran dari Nabi Ismail alaihissalam yang rela berkorban, rela dikorbankan dirinya sendiri gitu kan, berbuah manis, berbuah yang Masya Allah luar biasa. Allah ganti dengan seekor kambing. Dan inilah kisah yang Masya Allah yang menjadikan setiap tahun momentum Idul Adha begitu ya, momentum untuk berbagi teman-teman. Dan mudah-mudahan melalui momentum atau cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, teman-teman semakin menambah keyakinan ya kepada Allah SWT. Satu, kedua, teman-teman semakin berbakti kepada orang tua.
ayah dan ibu, begitu teman-teman. Dan teman-teman senantiasa istiqomah, sabar dalam dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Begitu mungkin kisah singkatnya, pada intinya singkatnya seperti itu. Ya, nanti Pak Hafid mungkin akan detail bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya sampai dewasa, dan Nabi Ismail alaihissalam yang masya Allah nanti kisahnya ini hanya kisah pengantar ya, yang momentum Idul Adha sebentar lagi. Insya Allah mungkin Jumat nanti kita akan merayakan Idul Adha teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Pak Hafid ya, mudah-mudahan materi kali ini, pembelajaran PAI ini teman-teman bisa ditangkap dengan baik, dicerna dengan baik, dan tentunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dari Pak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.